Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-32. Pada akhir bab ke-23 dan 24 Injil Matius, Yesus mengakhiri pengajarannya di Bait Allah. Ia dan murid-muridnya pergi ke Taman Zaitun yang terletak di seberang lembah Kidron dan menjadi tempat yang tepat untuk memandang Yerusalem dan Bait Allah. Di sana Yesus menyatakan khotbahnya yang kita kenal sebagai khotbah akhir zaman. Beberapa tema yang dibahas antara lain keruntuhan Bait Allah, permulaan penderitaan, siksaan berat dan nabi-nabi palsu, kedatangan Anak Manusia, nasihat untuk berjaga-jaga, serta beberapa perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, dan tentang talenta. Dan pada akhir khotbahnya, Yesus berbicara mengenai penghakiman terakhir. Pada dasarnya,
Yesus menyatakan bahwa tentang waktu dan kapan akan terjadi, tidak seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, para murid diminta untuk berjaga-jaga, menjadi hamba yang setia dan gadis yang bijaksana, agar siap berhadapan dengan Anak Manusia yang akan datang untuk menghakimi. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita secara khusus mendengarkan perumpamaan mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dengan perumpamaan ini, Yesus menegaskan tema berjaga-jaga dan menjadi bijaksana. Mereka tidak mengerti kapan mempelai itu akan datang pada waktu malam. 5 gadis yang pertama adalah gadis-gadis yang bijaksana. Mereka berpikir mengenai kemungkinan bahwa mempelai itu datang larut malam. Maka mereka mempersiapkan minyak untuk pelita-pelita mereka. 5 gadis lain adalah gadis-gadis yang bodoh. Mereka tidak berpikir seperti yang dipikirkan oleh gadis-gadis yang bijaksana itu. Mereka tidak mempersiapkan cadangan minyak untuk pelita mereka. Saudaraku terkasih, ternyata sang mempelai datang tengah malam. Mereka yang sudah mempersiapkan cadangan minyak siap sedia masuk bersama-sama dengan sang mempelai ke ruang perjamuan. Kelima gadis bodoh sedang pergi membeli minyak ketika mempelai itu datang. Akibatnya, mereka tidak ikut masuk ke dalam ruang perjamuan itu. Mereka ada di luar dan ruang perjamuan sudah dikunci. Mereka yang tidak bijaksana tidak bisa masuk ke dalam ruang perjamuan. Pertanyaan untuk kita, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa orang perlu menjadi bijaksana? Dan apa nilai kebijaksanaan bagi kehidupan kita? Kebijaksanaan menjadi bentuk nyata sikap berjaga-jaga yang dituntut oleh Yesus dalam menantikan kedatangannya. Kebijaksanaan mengajar kita untuk dapat menempatkan diri dan mengambil sikap terhadap segala situasi. Misalnya kegembiraan, kesengsaraan, tugas dan tanggung jawab. Kebijaksanaan mengajar kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam relasi dengan orang lain. Misalnya, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap saudara, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui perumpamaan ini yang disampaikan Yesus memberikan contoh kepada kita tentang nilai kebijaksanaan dan bagaimana kebijaksanaan itu menuntun kita pada jalan yang benar. Lebih dari itu, Yesus menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dapat mengantar orang masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Maka orang yang bijaksana senantiasa berjaga-jaga. Kapanpun Allah datang, ia senantiasa siap menyambutnya. Setiap orang yang ingin mewujudkan impiannya untuk hidup bahagia diajak untuk mencari kebijaksanaan.
Mencari kebijaksanaan itu bukanlah hal yang sulit, apalagi mustahil. Maka setiap orang yang mencarinya pasti akan mendapatkannya. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat kebijaksanaan ke dalam hati kami, agar kami mampu untuk bersiap siaga dan berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu, serta menuntun kami pada jalan yang benar. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.